Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat desa di manapun Anda berada. Ya, saya hari ini berada di Kabupaten Aceh Timur dan langsung disambut oleh Duta Digital yang berasal di Kabupaten Aceh Timur, itulah IDI. Oke, Bang Husin, selamat malam. Oke, waalaikumsalam. Selamat datang di Aceh Timur, Pak. Apa kabar, sehat? Apa kabar, luar Pak? biasa, cerah kali menyambut kami hari ini. Ya, luar biasa. Alhamdulillah. Inilah kondisi kita di Aceh Timur, Pak. Dan alhamdulillah dan pengunjung dari luar sana sudah mulai berkunjung ke Aceh melihat kondisi Aceh yang begitu kondusif. Dan sekarang kan ada program nih, program Desa Cerdas. Bagaimana itu pendapat Anda Desa Cerdas dan apa aja yang sudah dilaksanakan selama jadi Duta Digital? Ini luar biasa ini program ini. Iya, benar. Jadi desa dari 2015 sudah ada lahir undang-undang desa tentang dana desa dari 2015 sampai sekarang sudah 2024 ya. Jadi dalam perjalanan itu juga ada program-program lain yang muncul yang langsung efeknya kepada desa. Jadi sebelum lahirnya program Desa Cerdas ada yang namanya program PID, program inovasi desa. Itu sangat positif untuk kemajuan desa, sangat positif untuk membangun desa. Dan juga kebetulan 2022 Aceh Timur mendapatkan atau termasuk salah satu lokus desa cerdas di Aceh Timur ini, di IDI. Nah, kalau berdasarkan itu berapa duta digital ya? Iya, benar-benar. Di Aceh Timur ini berapa orang? Kalau di Aceh Timur kita ada 3 duta digital untuk mendampingi 15 desa. Saya sendiri Husin mendampingi 5 desa, Desa Pekan Idicut, Matang Raya PP, Paya Lipah, Kuta Baru, dan juga Afdeling 2 Bukit. Dan juga setiap desa itu punya geografis yang berbeda. Jadi ada wilayah pesisir, ada wilayah perkotaan, ada wilayah pertanian, dan juga ada wilayah perbukitan atau pergunungan. Kira-kira seperti itu. Berarti ada 3 geografis ya. Geografis yang berbeda. Sekarang gini, bagus ini kan kita kan ada program nih. Ya, benar. Untuk program Desa Cerdas. Ya. Nah, apakah sudah dilaksanakan semua di desa yang Anda sebutkan tadi? Oke. Jadi sejak ditetapkan lokus Desa Cerdas dan sejak dikeluarkan SK Duta Digital dan setelah di BIMTEK selama 10 hari di Jakarta, kita balik ke daerah dan kita langsung koordinasi dengan pemerintah setempat, baik dengan Bapeda, DPMG, Diskominfo, dan beberapa dinas lainnya untuk mengintervensi program kegiatan Desa Cerdas. Jadi tujuan kita melakukan koordinasi dan harapannya ada kolaborasi untuk pengembangan Desa Cerdas. Alhamdulillah respon dari Pemkab Aceh Timur itu sangat luar biasa. Jadi justru ini program yang ditunggu-tunggu oleh pemerintah daerah. Dan juga begitu juga dengan pemerintah desanya gitu. Jadi 2022 kita melakukan sosialisasi ke tingkat desa, apa kira-kira Desa Cerdas itu, atau dalam istilah bahasa lain ada namanya Smart Village. Jadi saat kita paparkan begini kondisi desa dan ini harapan yang kita capai. Dan kita diintervensikan ada 6 pilar yang menjadi catatan kita, yang menjadi output yang kita capai daripada Desa Cerdas itu sendiri. Jadi ada namanya masyarakat cerdas atau smart people, ada smart government atau pemerintah cerdas, smart economy atau ekonomi cerdas, smart living atau kehidupan cerdas, smart environment, lingkungan cerdas, dan juga smart mobility, mobilitas cerdas. Jadi di semua program atau 6 pilar dari program Desa Cerdas itu harus kita intervensi ke desa.
Jadi iya. itu yang harus kita, dan saat kita sampaikan mungkin ya kita paham beginilah kondisi desa, karena kan yang namanya masyarakat desa itu multifungsi, multi elemen ada di Iya. desa. Semua elemen ada di situ ya. Semua elemen ada di desa. Jadi itu mungkin suatu tantangan bagi kita sebagai duta digital. Iya betul. Karena di desa itu ada namanya petani, ada yang namanya nelayan, ada yang namanya pedagang, ada yang namanya pekerja serabutan dan lain-lain gitu. Jadi untuk mengintervensi, untuk menjelaskan suatu program itu mungkin itu harus berbagai metode yang harus kita siapkan. Yang artinya supaya mereka ini dari berbagai latar belakang ini paham apa itu yang sedang kita jalankan. 6 program itu. Dari 6 program itu. Iya. Gitu. Nah, bagaimana Anda melaksanakan program itu? Boleh dijelaskan nanti satu persatu dari 6 itu, cara Anda mendekati masyarakat, bagaimana Anda buat sosialisasi, sehingga itu masyarakat mengena di hati ya. Iya, benar-benar. Sehingga bisa melaksanakan program 6 yang dikembangkan kepada duta digital. Coba Anda jelaskan bagaimana melaksanakannya. Jadi itulah saat kita melakukan sosialisasi di tahap awal bahwa ini program Smart Village, ini pilar-pilarnya. Jadi begitu saat kita sampaikan, mungkin bagi mereka ya mungkin sebelumnya menganggap ini tidak begitu penting bagi mereka, tetapi setelah kita menjelaskan bahwa efek daripada kegiatan dari desa cerdas ini efeknya untuk semua elemen. Jadi bukan hanya untuk pemerintah desa yang mungkin selama ini mereka menganggap bahwa semua kegiatan desa itu cuman berdampak untuk pemerintah desa. Ternyata lewat program desa cerdas dengan 6 pilar ini, nyatanya ini akan berdampak semua sektor, akan berdampak untuk semua lapisan masyarakat. Jadi alhamdulillah respon mereka itu sangat positif. Gitu. Yang nampak tuh bagi masyarakat itu boleh simpan apa aja? Yang dirasakan langsung oleh masyarakat dengan hadirnya program itu. Jadi dalam program desa cerdas itu kita mulai mengadakan edukasi atau pelatihan. Jadi beragam pelatihan. Jadi itu ada yang namanya pelatihan seperti contohnya literasi digital. Jadi kita paham selama ini mungkin 60% masyarakat desa sudah menggunakan gadget Android. Tetapi hanya kecil persentasenya masyarakat menggunakan Android itu ke arah yang positif. Betul. Apalagi yang menghasilkan. Justru makanya untuk tahap awal kita coba memberikan edukasi atau pelatihan untuk literasi digital. Apa sih manfaatnya digitalisasi? Apa dampaknya? Gitu. Apa efek yang Anda lakukan? Jadi itu yang kita memberikan penjelasan-penjelasan terhadap masyarakat yang khususnya bagi mereka yang pengguna internet lah. Gitu. Jadi sehingga yang mungkin selama ini menggunakan gadget hanya sekedar untuk ya video call, hanya berfacebook ria, tetapi dampaknya mungkin tidak tahu apa gitu, kira-kira seperti itu. Jadi dengan hadirnya literasi, ternyata dari Facebook bisa menghasilkan uang. Jadi bukan hanya sekedar Facebook itu hanya sekedar penghubung silaturahmi, ternyata juga bisa ada efek lain. Bisa juga Facebook itu atau IG itu menjadi alat kampanye. Kampanye apapun itu. Apakah kampanye tentang lingkungan, apakah kampanye tentang sosial, atau kampanye apapun itu. Bisa menggunakan media-media sosial itu. Tergantung bagaimana cara penggunaannya itu. Itu tahapan awal yang kita coba ini kan. Ternyata bagi masyarakat itu sangat mendukung. Dan karena itu langsung berefek kepada merekanya gitu. Nah, gitu. Itu yang kita bahas dulu ekonomi cerdas ya. Itu di ekonomi cerdas itu mempromosikan UMKM di situ ya, UMKM mempromosikan seperti jualan itu sudah dilakukan dan sejauh mana sudah dilakukan? Ya itulah. Jadi setelah kita lakukan literasi di tahap awal, selanjutnya juga itulah ada namanya digital marketing.
Jadi yang kita coba ajarkan atau kita dorong masyarakat untuk penggunaan bagaimana memanfaatkan media sosial untuk Berbisnis UMKM. berbisnis. Iya.